Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya. Dulur-dulur warga Esa Trate dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami mewakili Esa Trate cabang Lampung Tengah bisa berkunjung bersilaturahmi sowan kepada Kang Mas Dr. Andes Raden Murjoko. Beliau selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun. Alhamdulillah kita bersama beliau di padepokan kita yang kita banggakan bersama, yaitu Padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun, tepatnya di Pendopo Geraha Wirotama. Dalam kesempatan kali ini kami memohon kepada Kang Mas Murjoko untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait organisasi, juga menyemangati kami warga atau saudara yang berada di tempat yang jauh, karena kami mewakili dulur-dulur yang jauh, Kang Mas, sehingga apabila mendapat keterangan langsung dari panjenengan tentu itu akan sangat luar biasa sekali bagi kami semua. Kepada Kang Mas Dr. Andes Raden Murjoko HW, kula semanggaken. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho, dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi umur panjang, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan ini melalui video yang dibuat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian di hari-hari mendatang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Bagi yang lain saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pada dulur-dulur semuanya. Yang pertama, atas nama pimpinan pusat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa pelaksanaan pengesahan warga baru tahun 2021 di seluruh Indonesia telah dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, tidak ada halangan apapun. Tentunya itu semuanya berkat kebersamaan kita dalam menjaga harkat martabat dan kehormatan organisasi kita, yaitu Persaudaraan Setia Hati Trate ini. Selanjutnya yang kedua, saudara sekalian, bahwa Persaudaraan Setia Hati Trate yang didirikan oleh beliau Ki Hajar Hadijotomo adalah merupakan organisasi persaudaraan yang dibangun di Esa Trate adalah rasa persaudaraan. Organisasi kita dibangun dengan landasan rasa persaudaraan yang kuat di antara kita. Persaudaraan yang kita bangun adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tulus, ikhlas, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing. Apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Semua itu kalau sudah masuk dalam wadah Esa Trate, maka kita tidak boleh berbicara masalah perbedaan latar belakang kehidupan kita masing-masing. Sehingga yang ada di Esa Trate adalah hanya saudara tua dan saudara muda. Kewajiban kita satu sama lain saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan sama-sama saling bertanggung jawab. Sehingga keberagaman yang ada di Esa Trate dari latar belakang kehidupan kita
dari saudara kita yang ada di Aceh sampai Papua ini sangat heterogen, sangat majemuk, ya. Ditinjau dari sukunya, agamanya, ya, mungkin juga pangkat, derajat, kekayaannya, ini sangat heterogen. Sehingga jangan sampai keberagaman kita ini menjadikan kita ibaratnya berselisih paham, ya. Perbedaan di antara kita, perbedaan pendapat, perbedaan paham, itu adalah wajar. Karena memang kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Namun jangan sampai perbedaan latar belakang kehidupan kita ini menjadikan persaudaraan kita menjadi terpecah belah. Ini yang kita inginkan. Oleh karena itulah maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh keluarga besar Esa Trate, mari kita jaga, kita lestarikan persaudaraan di antara kita. Jangan sampai terpecah belah karena perbedaan satu dengan yang lain, ya. Selanjutnya saudara sekalian, pada kesempatan ini pula saya perlu menyampaikan bahwa alhamdulillah berkat doa restu dan dukungan dari seluruh keluarga besar Esa Trate, permasalahan hukum yang sedang kita alami saat ini, alhamdulillah dua hal penting sudah kita dapatkan, yaitu yang pertama, gugatan dari pihak lain terhadap hak merek atau hak paten yang dimiliki oleh Esa Trate, yang mana hak merek tersebut telah didaftarkan di Kemenkumham RI oleh almarhum Kamas Tarmadji Budiarsono pada tahun 2006-2007 yang lalu. Kemudian ketika almarhum meninggalkan kita, maka pada tahun 2018 yang lalu hak atas merek atau hak paten ini secara hukum ketika beliau meninggalkan kita maka turunnya kepada ahli waris, ya. Karena apa? Karena pada saat Mas Tarmadji mendapatkan hak merek, Persaudaraan Esa Trate belum memiliki badan hukum, sehingga tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah maka pendaftaran hak merek yang ada 9 item yang telah diperoleh Mas Tarmadji pada saat itu dengan nama pribadi Mas Tarmadji, namun penggunanya atau badan penggunanya adalah Persaudaraan Esa Trate, ya. Itu yang beberapa waktu lalu digugat oleh pihak lain. Alhamdulillah gugatan mereka dibatalkan. Jadi pengalian hak dari Kang Mas Tarmadji Budiarsono kepada ahli waris, kemudian ahli waris memindahkan lagi kepada Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat, ini telah dinyatakan sah. Pengalian hak tersebut adalah sah. Sehingga saat ini hak merek kita atas nama Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat itu sudah inkrah. Jadi sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung dan itu sudah inkrah. Ya, putusannya itu tanggal 25 Januari 2021 yang lalu. Kemudian yang kedua adalah proses hukum, yaitu yang saya lakukan selaku Ketua Umum Pusat bersama Kang Mas Insinyur Tono Suharyanto selaku Sekretaris Umum Pusat. Kami berdua menggugat yaitu adanya badan hukum yang menggunakan nama Persaudaraan Esa Trate yang didaftarkan oleh pihak lain. Itu kami gugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sampai tingkat kasasi. Alhamdulillah putusan kasasi telah ditetapkan, telah diputus pada tanggal 2 Februari 2021 yang lalu, di mana gugatan saya diterima, ya. Artinya badan hukum yang mengatasnamakan Esa Trate oleh pihak lain ini sudah dinyatakan dibatalkan. Namun proses hukum tentunya tidak
bisa seperti membalik telapak tangan, sehingga baru tanggal 1 September yang baru lalu itu telah ditetapkan bahwa putusan kasasi tersebut mengenai badan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Itu tanggal 1 September 2021, dan putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap baru saya terima tanggal 9 September yang baru lalu. Sehingga jelas dalam hal ini yang berhak menggunakan nama dan logo Persaudaraan Sejati Trate adalah kita, pengurus pusat hasil Parapatan Luhur 2021 yang baru lalu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan pada saudara sekalian, dan saat ini proses itu masih sedang dalam penyelesaian. Ya. Selanjutnya saudara sekalian, pada kesempatan ini pula maka saya mengajak kepada seluruh warga besar Desa Trate dimanapun berada, mari kita bersikap arif dan bijak dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi di keluarga besar Desa Trate. Negara kita negara hukum. Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku di negara kita. Jangan sampai ada saudara kami keluarga besar Desa Trate yang bertindak anarkis, melawan hukum. Ya. Jangan main hakim sendiri. Serahkan semua permasalahan yang ada baik di pusat maupun di wilayah saudara melalui proses hukum yang ada. Ya. Kalau memang terjadi pelanggaran, laporkan saja kepada aparat penegak hukum, tentunya dengan menyampaikan yaitu bukti-bukti otentik legalitas kita secara hukum. Ya. Oleh karena itu jangan sekali lagi bertindak anarkis. Ya. Kemudian pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada saudara saya keluarga besar Desa Trate agar kita mampu bertindak dan menyikapi yaitu berita-berita yang ada di media sosial, terutama berita-berita yang belum tentu kebenarannya, berita bohong, berita hoax. Tolong ini kita lebih berhati-hati. Karena apa? Negara kita telah memberlakukan adanya Undang-Undang ITE. Jangan sampai maunya kita menanggapi berita yang belum tentu kebenarannya, tetapi justru akan menyebabkan kita melanggar Undang-Undang ITE tersebut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ya. Selanjutnya saudara sekalian, kita keluarga besar Desa Trate, insya Allah tahun 2022 nanti kita akan menyambut yaitu peringatan 1 abad atau 100 tahun yaitu lahirnya Desa Trate kita. Oleh karena itu nanti akan ada agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh keluarga besar Desa Trate baik di tingkat pusat, tingkat provinsi atau perwakilan pusat, tingkat cabang, cabang khusus, cabang administratif, tingkat ranting, tingkat komisariat yang ada di seluruh tanah air sampai di luar negeri. Nanti akan ada petunjuk pelaksana atau juklak dan juknis yang akan dikirim dari pusat kepada perwakilan pusat, kepada cabang-cabang khusus, cabang administratif, untuk selanjutnya disosialisasikan, disampaikan kepada kadang-kadang Desa Trate yang ada di wilayahnya. Ada kegiatan yang terkait dengan organisasi, yaitu penilaian terhadap kinerja cabang-cabang khusus, cabang administratif yang tentunya terbaik. Yang kedua, ada kegiatan di bidang teknik. Ada kejuaraan Desa Trate Cup, ada kejuaraan festival pencak silat seni ya, yang akan didahului adanya yaitu penataran atau diklat pelatih dan wasit juri di bulan
Oktober ini insya Allah akan kita mulai diselenggarakan di pusat. Pesertanya dari perwakilan masing-masing provinsi, dan selanjutnya nanti peserta yang mengikuti di tingkat pusat akan kembali ke provinsi menyelenggarakan diklat di tingkat provinsi, diikuti oleh pelatih dan wasit juri yang ada di tingkat cabang. Selesai itu maka berikutnya secara estafet di tingkat cabang nanti akan diselenggarakan diklat yang sama ya. Oleh karena itulah diklat ini secepatnya akan kita laksanakan, karena pusat punya program bahwa kegiatan kejuaraan pencaksilat ESA Trate Cup baik tanding maupun festival pencaksilat seni di tingkat provinsi harus selesai di bulan Desember 2021. Nanti mulai 2022 bulan Januari sampai kira-kira bulan Maret atau April itu ada kejuaraan di tingkat wilayah atau zona. Mengapa? Karena kalau grand final di Madiun nanti harus antar provinsi, maka akan membutuhkan waktu terlalu lama. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita perkecil menjadi antar zona atau antar wilayah. Beberapa provinsi nanti akan kita gabung menjadi satu zona atau satu wilayah, yang tentunya dengan mempertimbangkan jumlah cabang di masing-masing zona atau wilayah itu seimbang ya. Kemudian ada kegiatan di bidang pengabdian masyarakat ya. Kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat nanti akan ada, apakah itu bentuknya misalnya kerja bakti massal, khitanan massal dan sebagainya, nanti akan ada petunjuk lebih lanjut. Nah, untuk itu kami persilahkan pada masing-masing pengurus baik di tingkat perwakilan pusat, di provinsi, di cabang-cabang khusus, cabang administratif untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut berbagai macam kegiatan yang saya sampaikan tersebut. Itulah saudara sekalian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya harapkan kepada seluruh keluarga besar ESA Trate, mari kita bersama-sama meningkatkan yaitu rasa persaudaraan kita satu dengan yang lain. Kita serahkan semua permasalahan hukum kepada lembaga hukum kita, dan mari kita tingkatkan yaitu pelaksanaan kegiatan latihan terutama, sehingga kita bisa menghasilkan pesilat-pesilat yang mampu berprestasi baik di wilayah masing-masing sampai di tingkat nasional dan internasional. Itu yang harus kita galakkan di semua tingkat kepengurusan, sehingga keberadaan ESA Trate benar-benar dirasakan guna manfaatnya oleh masyarakat ya, dalam rangka kita membantu meningkatkan pembangunan di wilayah kita masing-masing. Dan saya mohon juga kepada seluruh keluarga besar ESA Trate, mari kita tingkatkan kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan kita dengan sesama perguruan pencaksilat yang ada di tanah air, sehingga kita mampu yaitu membantu aparat keamanan, membantu pemerintah daerah menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, sehingga dengan demikian kita secara tidak langsung akan membantu percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Dan mari kita tetap patuh pada peraturan PPKM dan juga mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir di tanah air kita khususnya dan di bumi yang tercinta ini ya. Tanpa bantuan kita semuanya, maka pandemi COVID ini tidak bisa segera tuntas atau selesai. Oleh karena itu, peran kita sebagai bagian daripada masyarakat, mari kita mengajak kepada masyarakat untuk mematuhi PPKM dan mematuhi protokol kesehatan, dan kita bisa membantu pemerintah dalam mempercepat yaitu pelaksanaan vaksinasi secara nasional.
Mudah-mudahan dengan bantuan kita semuanya, dengan doa kita semuanya, dengan permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka wabah COVID-19 akan segera berakhir dan kita kembali dalam kehidupan yang normal sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih bebas, namun tetap kita waspada dan kita tetap mematuhi supaya kita tetap bisa menjaga diri kita masing-masing tetap sehat, tidak terkontaminasi dengan wabah COVID-19 ini. Itulah, semoga keluarga besar Esa Trate dimanapun berada tetap dikaruniai kesehatan, umur panjang, dan keselamatan dalam segala kegiatannya. Sebelum saya akhiri, mari kita selalu bersemboyan, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Sati Trate tetap kekal abadi jaya selama-lamanya. Amin, amin. Esa Trate Jaya. jaya. Salam persaudaraan. Sati Trate Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan mari kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Santi 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 Om. Nah, demikian dulur-dulur sekalian, penjelasan sangat lengkap sekali dari Ketua Umum kita, Kang Mas Dr. Andes Raden Murjoko HW. Sejak kami hadir ke Madiun ini, kami disambut oleh Pamter yang bertugas di gerbang. Kemudian suasananya sangat sejuk sekali, nikmat sekali di Padepokan ini. Khas Padepokan Pencak Silat yang di dalamnya dipelajari juga pelajaran-pelajaran kerohanian. Nampak sekali suasananya sangat khidmat di sini. Di depan di Geraha Satria Tama, tadi kami juga menyaksikan dulur-dulur yang muda-muda berlatih dengan giat. Jadi bila mana dulur-dulur di media sosial mendapatkan informasi yang kurang pas, maka kami sudah membuktikan sendiri. Kami yang jauh dari Lampung menyatakan sendiri bahwa di Padepokan ini sangat biasa-biasa saja, adem ayem dari dulu sampai sekarang demikian. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada Kang Mas Murjoko yang menyambut kami secara langsung dengan hangat dan penuh welas asihnya beliau. Kami diterima di sini di Padepokan ini oleh dulur-dulur yang ada di sini. Para staf juga terima kasih sudah melayani kami dengan baik. Intinya dulur-dulur, bila mana mendapatkan informasi yang kurang pas di media sosial, segera konfirmasikan kepada pengurus tempat, baik di tingkat ranting, di cabang, sehingga pemahaman kita terhadap organisasi, terhadap ajarannya, itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena penjelasan-penjelasan dari beliau yang memang berkompeten di bidangnya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Kang Mas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.